Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kisah inspirasi dari sebuah keluarga mantan pemain sepak bola Indonesia, Bapak Roni Patinasarani. Satu hal yang sangat mengagumkan, sungguh-sungguh bisa dirasakan dari kesaksian keluarga ini. Ada seorang anak yang bernama Yeri Patinasarani yang tidak lain adalah anak dari Bapak Roni Patinasarani, seorang mantan sepak bola nasional kita yang juga pelatih nasional. Dia adalah seorang anak yang mengikuti jejak ayahnya walaupun ia tidak sama seperti ayahnya. Dia bukan pemain sepak bola tetapi dia pemain tenis. Pada usia 16 tahun, ia memasuki ranking 4 nasional sebagai pemain tenis pria di negara kita ini. Tentu itu bukan prestasi yang jelek untuk kita sekalian. Tetapi pada usia yang seperti itulah, ia berkenalan dengan yang namanya narkoba. Mulanya ia diberi gratis oleh orang-orang yang berjualan makanan yang ada di luar pagar pintu sekolah. Tetapi lambat laun ia semakin asik dan semakin terikat oleh narkoba. Ia mulai menjajaki narkoba jenis lain seperti ekstasi, dan akhirnya ia mencicipi yang namanya putau. Pada waktu dia mencicipi putau, pada akhirnya ia sungguh-sungguh terjerat oleh narkoba. Sampai-sampai ia sakau, ia sangat kelimpungan, dan dia memohon kepada ayahnya supaya ia dipukuli. Karena dia sungguh-sungguh menderita karena sakau yang dirasakan itu, karena dia tidak konsumsi yang namanya narkoba itu. Jadi dia harus mengkonsumsi narkoba itu supaya tidak sakau. Dan ketika ayahnya tahu, ayahnya memeluk Yeri dengan sangat erat karena ia merasa anaknya menggigil kedinginan. Dia memeluk anaknya, dipeluk dengan penuh kasih sayang. Ayahnya tidak tahu bahwa sakau yang dimaksud adalah akibat kecanduan narkoba. Rupa-rupanya bukan hanya Yeri, kakaknya Benny juga turut serta ikut dalam kecanduan narkoba. Sampai bahkan untuk bisa mendapatkan narkoba, ia harus menjual cincin kawin orang tua, menjual penghargaan-penghargaan yang diperoleh dari orang tua, yang orang tua sudah peroleh itu dengan jerih payah yang sangat luar biasa. Tadi kata kita ingin berlanjut, satu keluarga ini rupanya mempunyai anak-anak yang sangat terikat oleh narkoba. Tetapi Metro Pop memberikan suatu kisah yang menarik tentang Yeri ini, yang pada akhirnya Yeri mendirikan Roni Patinasarani Foundation, yang tidak lain adalah untuk menolong mereka yang kecanduan narkoba dan terpapar HIV. Yeri pada akhirnya dia terus merasa putus asa karena dia merasa kecewa, dia sakau. Nah, pada waktu dia sakau itu, pada akhirnya orang tuanya tahu bahwa sakau itu adalah akibat dari kecanduan narkoba. Dan ketika dia beritahukan apa itu sakau, bahwa sakau itu karena dia kecanduan narkoba, dia pikir dia akan dipukul habis-habisan oleh ayahnya. Tetapi rupanya ayahnya tidak memukul dia, tetapi ayahnya malah memeluk dia dengan penuh kasih sayang. Bahkan ayahnya menangis secara luar biasa. Dan sejak itu ayahnya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja. Dan dia merasa bertanggung jawab kepada anaknya, supaya anaknya boleh kembali dalam kehidupan yang benar. Karena Roni Patinasarani adalah keluarga yang taat beragama. Begitu juga dengan ibunya. Dia ingin berusaha untuk mendekati anaknya ini. Bahkan sampai-sampai ibunya berkata kepada Yeri, apakah ibu harus juga sama seperti kamu, nak?
Tetapi anak ini akhirnya menyadari bahwa ia perlu pengobatan, dan keluarga ini menyadari bahwa anak-anaknya perlu pengobatan, dan anak-anaknya ditaruh di rehabilitasi. Berulang kali taruh di rehabilitasi dan ternyata kambuh lagi dan kambuh lagi. Yeri putus asa. Sampai-sampai ia menulis surat kepada ayahnya, jangan salahkan siapa-siapa. Ayah tidak perlu menyalahkan mama. Begitu juga sebaliknya. Kalau Yeri sudah tidak ada, karena Yeri sudah tidak tahan, Yeri tidak bisa berubah. Yeri tidak ingin melukai semuanya. Dan setelah ia menulis surat seperti itu, dia menenggak minuman yang sesungguhnya bukanlah minuman tetapi obat serangga. Tetapi anehnya Yeri tidak tewas, tetapi Yeri masih hidup. Dan Yeri menyadari bahwa ia tahu Tuhan punya rencana buat hidupnya. Orang tuanya, baik Bapak Roni Patinasarani maupun mamanya, ia berusaha untuk mendapatkan kembali anaknya ini dan sungguh kembali, dan dia tidak lagi terikat oleh narkoba. Dalam satu kesaksian, Bapak Roni Patinasarani berkata, saya berebut kasih dengan narkoba. Karena saya bertanggung jawab untuk memulihkan keluarga supaya keluarga boleh menjadi utuh. Dan pada akhirnya sungguh sangat luar biasa karya Tuhan bagi keluarga Bapak Roni Patinasarani. Yeri, Benny, semuanya sudah terlepas dari ikatan narkoba. Mereka menjalani hidup yang sangat luar biasa, bahkan memberkati banyak orang dengan Roni Patinasarani Foundation-nya. Sehingga banyak orang-orang yang kecanduan narkoba boleh kembali dipulihkan. Mereka yang terpapar HIV boleh punya pengharapan, tidak dengan putus asa. Kita patut mengucap syukur. Orang tua yang penuh kasih, orang tua yang sangat bertanggung jawab, dia rela meninggalkan pekerjaannya demi meraih kembali anaknya yang terhilang karena narkoba, dan kembali ke dalam pangkuan satu keluarga yang bahagia, yang taat beribadah kepada Tuhan. Biarlah kisah inspirasi ini sungguh-sungguh menginspirasi kita sekalian. Bagaimana kita bertanggung jawab atas keluarga kita, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian, bukan dengan kepahitan. Sama seperti cerita ini, Bapak ini melakukan dengan kasih. Biarlah kisah inspirasi ini sungguh-sungguh memberkati kita sekalian.